Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wa musalliyan wa musalliman ala rasulillahi nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlu sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa barik wa majid ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan taufik hidayah inayah dari Allah kita pada malam ini, pada kesempatan pengajian bulanan ini masih diberikan kekuatan iman dan takwa, nikmat sehat wal afiat, sehingga pada malam ini kita masih dipilih oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba yang selalu mengikuti perintah Allah, menjadi hamba yang selalu berzikir kepada Allah, dan menjadi hamba yang selalu bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang amat sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Hadirin rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa orang yang ingin diberikan kebaikan oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman dia dalam agama. Jadi alhamdulillah pada malam ini kita belajar ilmunya Allah, kita mempelajari hukum-hukumnya Allah, berarti kita termasuk dalam golongan orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang harus kita syukurin, jangan sampai kita kufur. Jangan sampai kita kufur nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, "Idza kunta fi ni'matin far'aha, fa innal ma'asi tuzilu ni'am." Apabila kalian dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya, kita dalam nikmat Allah, kita masih diberi kesempatan untuk ingat kepada Allah. Kita masih diberikan nikmat untuk berzikir kepada Allah. Kita diberikan nikmat selalu ingat sama Allah. Diberikan nikmat kita melaksanakan perintah Allah, salat dan yang lain-lainnya. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Idza kunta fi ni'matin far'aha. Apabila kita di dalam nikmat Allah far'aha, maka jaga itu nikmat. Fa innal ma'asi tuzilu ni'am. Sesungguhnya maksiat, perbuatan maksiat, perbuatan yang dilarang oleh Allah, tuzilu ni'am, menghilangkan nikmat. Kita diberikan nikmat oleh Allah, alhamdulillah, akan tetap kita bermaksiat kepada Allah, hati-hati, nikmat kita akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Di antara nikmat yang banyak yang Allah berikan kepada kita, yaitu kita dijadikan oleh Allah sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang sangat disayang oleh Allah, umat yang selalu dipuji oleh Allah, umat yang membuat nabi-nabi yang lain ingin menjadi seperti kita, ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad. Sebagaimana yang telah kita katakan di pertemuan yang telah dahulu, bahwasanya gimana Nabi Musa, Nabi Allah Musa, ini cerita di dalam kitab Sabilul Idzikar wal I'tibar. Dikatakan bahwasanya gimana Nabi Musa ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad, karena beliau melihat keagungan yang amat sangat besar yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad, sehingga Nabi Allah Musa ingin dijadikan oleh Allah sebagai umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umatnya Nabi harus mengikuti Nabi. Jika kita ingin dijadikan oleh Allah, digolongkan oleh Allah
menjadi hamba yang dicintai oleh Allah dan hamba yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitab suci Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Qul, katakan wahai Muhammad, kamu katakan kepada seluruh orang Islam, kamu katakan kepada seluruh umatmu. Ini Allah bilang kepada Nabi Muhammad, qul, katakan, fi'il amr, perintah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad untuk kasih tahu kepada kita umatnya. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, apabila kalian itu mengaku cinta kepada Allah, bilang kalian itu mencintai Allah, maka syarat orang itu mencintai Allah fattabi'uni, yaitu ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita telah mengikuti Nabi Muhammad, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepada kita. Bukan kita dijadikan orang yang mencintai Allah, disahkan kita menjadi orang, digolongkan orang yang mencintai Allah, bukan. Tapi Allah yang mencintai kita. Yuhibbukumullah, bukan kita dijadikan, digolongkan orang yang mencintai Allah, bukan. Tapi derajatnya lebih tinggi lagi. Yuhibbukumullah, Allah cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha pengampun dosa dan Maha baik. Ya, kalau kita ingin mendapatkan itu semuanya, kita ingin mendapatkan kecintaan dari Allah, kita ingin diampuni kita punya dosa, tidak lain dan tidak bukan jalan yang cuma satu, yang Allah bilang mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara cara mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cara mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu diantaranya kita dengan mengikuti sunnah-sunnah beliau. Kita banyak sholawat kepada beliau, kita puji beliau. Karena kalau kita memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum kita memuji Allah udah puji Nabi Muhammad. Jadi kalau sekarang ada orang memuji Nabi Muhammad, berqasidah untuk Nabi Muhammad, memuji Nabi Muhammad, sebelum kita memuji Nabi, itu Allah udah muji Nabi. Dalam Al-Quran Allah bilang apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian wahai umat manusia, fi Rasulillah, dalam diri Rasulullah, uswatun hasanah, suri tauladan yang amat sangat baik. Allah udah puji Nabi Muhammad di dalam Al-Quran. Dan di ayat yang lain Allah bilang, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai budi pekerti yang amat sangat luhur. Allah udah puji Nabi Muhammad. Sebelum kita memuji Nabi, Allah udah puji Nabi. Sebelum kita bersolawat sama Nabi, Allah udah bersolawat sama Nabi. Allah berfirman dalam kitab suci Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah mendahului diri dia, wa malaikatahu, dan juga para malaikat, yusalluna 'alan nabi, telah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Jadi Allah dulu, sebelum Allah memerintahkan kita, Allah dulu yang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Wa malaikatahu, juga beserta malaikat, yusalluna 'ala nabi, bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, shallu 'alaihi, maka bersolawatlah kalian kepadanya, wa sallimu taslima, dan mengucapkan salam penghormatan. Ya, jadi sebelum kita memuji Nabi, Allah sudah puji Nabi Muhammad. Sebelum kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala telah mendahului kita dalam bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pahala yang amat sangat besar. Tidak memerlukan kekuatan kecapean, tapi kita dapat pahala yang amat sangat besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya marra wahidah sallallahu biha asyara. Orang yang bersalawat kepadaku sekali, kata Nabi sallallahu biha asyara, Allah bersalawat untuk dia 10 kali. Kata ulama, as-salah minallah ar-rahmah. Yang disebut, yang dimaksud salawatnya Allah, yaitu rahmatnya Allah. 1 kali bersalawat 10 limpahan rahmat, 10 kali bersalawat 100 limpahan
rahmat. 100 kali kita bersolawat, 1000 limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersolawat sesuatu yang tidak memerlukan tenaga, yang tidak capek, tapi pahalanya amat sangat besar Allah berikan. Kenapa? Karena kita bersolawat kepada kekasihnya Allah, kepada Habibullah, yaitu Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala amat sangat mencintai Nabi Muhammad. Kalau kita mencintai Nabi Muhammad, kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebaliknya, kalau kita menghinakan Nabi Muhammad, Allah akan hinakan kita. Kita mengecilkan Nabi Muhammad, Allah akan kecilkan kita. Kita merendahkan Nabi Muhammad, Allah akan rendahkan kita. Kenapa? Karena Nabi Muhammad kekasihnya Allah, Habibullah, yaitu kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab dikisahkan bahwasanya di zaman tabi'in, jadi zaman tabi'in itu zaman setelah sahabat. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khairul quruni qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum." Sesungguhnya zaman yang terbaik itulah zaman yang ada diriku di dalamnya, yaitu zamannya Nabi Muhammad. Tsumma alladziina yalunahum, dan zaman setelahnya. Tsumma alladziina yalunahum, dan zaman setelahnya. Tamat tabi'in dan zaman tabi'ut tabi'in. Ini zaman keemasan. Nabi yang bilang tersebut. Di zaman tabi'in ini ada seorang yang amat sangat cinta kepada Nabi Muhammad. Namanya Farazdak, Sayyidina Farazdak. Sayyidina Farazdak ini orang yang amat sangat cinta kepada Nabi Muhammad. Lisannya selalu beringat kepada Allah dan selalu memuji Nabi Muhammad. Lisannya selalu bahasa dalam bersolawat kepada Nabi Muhammad. Syekh Farazdak ini, beliau punya kebiasaan setiap tahun dia haji. Setiap tahun dia haji, dia manasik haji, dia pergi ke Baitullahil Haram dan mendatangi kepada ke kuburannya magum Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau haji, tibalah saatnya beliau untuk berziarah kepada Nabi Muhammad. Ketika beliau di depan magum Nabi Muhammad, beliau lantunkan sholawat kepada Nabi Muhammad. Beliau puji Nabi Muhammad, bukti bahwasanya beliau cinta kepada Nabi Muhammad. Ketika beliau lagi bersolawat kepada Nabi, beliau memuji Nabi. Akhirnya ada orang yang di dalam dirinya kejelekan, fi qulubihim marad, dalam hati itu ada kejelekan, ada penyakit. Kenapa? Karena ketika Sayyidina Farazdak ini lagi melantunkan sholawat kepada Nabi Muhammad, lagi sedang melantunkan sholawat kepada Nabi Muhammad, sedang memuji Nabi Muhammad, ini orang tidak senang, ini orang marah, ini orang benci. Ini dia tidak mau mendengar ada orang ingat kepada Nabi Muhammad, orang cinta kepada Nabi Muhammad, orang melantunkan sholawat kepada Nabi Muhammad, memuji Nabi Muhammad. Akhirnya apa yang terjadi? Ini orang tersebut, orang yang punya perilaku yang amat sangat buruk ini, orang yang membenci Nabi, dan dia tidak mau mendengar orang memuji Nabi, bersolawat kepada Nabi. Dia mendatangi kepada Sayyidina Farazdak. Dia datangi Syekh Farazdak tersebut. Dia bilang, "Wahai Syekh Farazdak, wahai Syekh, sekarang kamu aku ajak makan." Jadi biasanya kalau kita di Arab sana, apabila ada orang senang sama kita, itu dia akan mengajak kita untuk makan di rumahnya sebagai penghormatan dan sebagai tanda orang itu telah cinta kepada orang tersebut. Akhirnya datang itu orang kepada Sayyidina Farazdak, "Wahai Farazdak, aku ingin mengajak kamu makan di rumah." Akhirnya kita apabila diajak makan, kita tidak boleh untuk menolaknya. Ini ada. Akhirnya datang ini Syekh Farazdak. Ketika Syekh Farazdak datang ke rumah orang tersebut, akhirnya apa yang terjadi? Syekh Farazdak dikasih makan. Ketika Syekh Farazdak dikasih makan, udah makan, udah minum, akhirnya ini orang tersebut dia panggil dia punya al-Qujur. Dia panggil dia punya anak buah. Preman dipanggil, 3 preman dipanggil. Yang satu pegang tangan kanan, satu pegang tangan kiri, dan yang satu lagi pegang kakinya. Diikat Syekh Farazdak di bangku. Akhirnya ini orang tersebut bilang, "Wahai Syekh Farazdak, perlu kamu ketahui, aku orang yang amat sangat benci apabila ada orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Aku orang yang amat sangat marah apabila ada orang yang memuji Nabi Muhammad. Aku enggak senang ada orang yang bersolawat dan memuji Nabi Muhammad. Aku benci, aku tidak suka." Akhirnya saking dia kesel ya sama orang yang memuji dan bersolawat kepada Nabi Muhammad, ini Syekh Farazdak ditarik dia punya lidah, akhirnya digunting dia punya lidah, lidahnya digunting. Akhirnya orang tersebut
Dia bilang, wahai Farozdak, ini lidah kamu. Soalnya kamu bersalawat kepada Nabi Muhammad. Kamu bersalawat kepada Nabi Muhammad, lidah kamu telah aku potong. Kamu bersalawatlah kali. Bersalawatlah kamu kepada Nabi Muhammad lagi. Ini lidahmu. Syekh Farozdak menangis, sedih. Akhirnya apa yang terjadi? Beliau lari dan berlari, beliau menghampiri makamnya Nabi Muhammad. Beliau menangis di hadapan Nabi Muhammad, di depan makamnya Nabi Muhammad. Di dalam hati beliau menangis dan berteriak, ya Rasulullah, ya Allah, ya Rasulullah, apabila ini amalan diriku, pekerjaanku ketika aku bersolawat kepada Nabi Muhammad, aku memuji Nabi Muhammad, ini tidak kamu ridhoi ya Allah, maka di depan makam Nabimu wafatkanlah aku. Tapi apabila kamu ridhoi aku punya perbuatan, yaitu aku selalu bersolawat dan memuji kepada Nabi Muhammad, makanya aku tidak mau tahu gimana caranya ini lidah aku kembali pada tempatnya. Aku serahkan ini urusan kepadamu ya Allah. Akhirnya dia terus berdoa kepada Allah, menangis membawa potongan lidah di tangannya. Akhirnya dia tertidur, dia kecapean, dia capek, berdoa kepada Allah, menangis kepada Allah, dia tertidur di depan makamnya Nabi besar Muhammad SAW. Ketika dia tertidur, dia melihat Nabi Muhammad mendatangi dirinya. Wahai Syekh Farozdak, di sana, mana lidahmu? Dikasih lisannya kepada Nabi. Nabi bilang, buka mulutmu. Dia buka mulutnya. Akhirnya di dalam mimpi tersebut Nabi SAW memasukkan lidahnya kepada mulutnya, ke dalam mulutnya. Maka subhanallah, dengan mukjizatnya Nabi Muhammad, ketika bangun ini Syekh Farozdak, dia dapati lidahnya sudah tersambung lagi. Ini mukjizatnya Nabi Muhammad. Ya, bermimpi Nabi Muhammad itu benar. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani hadza fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Orang yang melihat aku di dalam mimpi, kata Nabi Muhammad, sesungguhnya dia telah melihat aku dalam keadaan nyata. Fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Sesungguhnya syaitan tidak bisa menyerupai diriku. Jadi beruntung orang-orang yang bisa melihat Nabi Muhammad di dalam hidupnya. Akhirnya Syekh Farozdak, ketika dia mendapati lisannya itu, ketika bangun dari tidur udah ada di dalam lisannya lagi, tempatnya lagi, dia selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Dia tidak kapok, dia tidak ogah, dia selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad, selalu dipuji lagi Nabi Muhammad, dan dia yakin bahwasanya perbuatan dia dalam bersolawat dan memuji Nabi Muhammad ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya musim haji selesai. Beliau pulang kepada kampungnya lagi di Syekh Farozdak. Tahun depan datang musim haji lagi. Syekh Farozdak datang lagi untuk haji. Kebiasaannya Syekh Farozdak setiap tahun dia pergi haji. Pergi haji lagi di Syekh Farozdak. Ketika dia pergi haji, dia biasa melakukan manasik haji seperti semestinya. Ketika beliau dapat kesempatan untuk berziarah kepada Nabi Muhammad, beliau lantunkan lagi qasidah-qasidah untuk Nabi Muhammad. Beliau bersolawat kepada Nabi Muhammad. Beliau puji Nabi Muhammad. Ketika beliau puji Nabi Muhammad, tahu-tahunya ada orang lagi melihat dia. Tahun kemarin ada orang yang memandangi dia, yang memperhatikan dirinya, tahu-tahunya lidahnya dipotong. Tahun setelahnya ada lagi, ada orang memperhatikan dirinya, tapi itu tidak dihiraukan oleh Syekh Farozdak. Dia terus bersolawat dan memuji Nabi Muhammad, karena beliau yakin bahwasanya sholawat dan pujian kepada Nabi Muhammad ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tidak lama kemudian orang yang memperhatikannya mendatanginya. Dia bilang, wahai Syekh, aku ingin mengajak kamu makan ke rumahku. Tolong penuhi permintaanku. Akhirnya dipenuhi permintaan orang tersebut. Karena adabnya Syekh Farozdak, dia datang kepada orang yang mengundangnya makan. Ketika dia jalan, dia ingat ini jalan. Ini jalan tidak asing. Tahun kemarin aku lewat ini jalan. Terus dia telusuri ini jalan bersama orang muda tersebut. Akhirnya dia berhenti di ujung jalan dan masuk di sebuah rumah. Rumah yang tidak pernah akan dilupakan oleh Syekh Farozdak, yaitu rumah yang dulu dia dipotong lidahnya. Akhirnya Syekh Farozdak bingung, ini rumah siapa? Udah Syekh Farozdak, aku mohon kamu mau makan di rumahku. Masuk Syekh Farozdak dengan adab yang tinggi, dia masuk ke rumah tersebut, dikasih makan. Setelah dikasih makan, akhirnya apa yang terjadi? Itu Syekh Farozdak diajak sama anak muda tersebut, wahai Syekh, aku ingin kamu lihat sesuatu. Diajak itu Syekh Farozdak ke dalam sebuah kamar. Ketika dia lihat di sebuah kamar,
dikasih tahu bahwasanya dibuka dari sebuah tirai, bahwasanya di situ ada kerangkeng. Situ kerangkeng dari besi besar, di dalamnya ada monyet, ada kera, ada orang hutan yang sangat ganas dan liar. Akhirnya ini anak muda tersebut bilang, "Wahai Syekh Farozdak, apakah kamu kenal siapa dia?" "Aku tidak kenal." "Wahai Syekh Farozdak, perlu kamu ketahui bahwasanya dia ialah ayahku yang mana tahun kemarin yang telah memotong lidahmu dipotong oleh ayahku. Setelah 1 hari berlalu, ayahku dirubah oleh Allah menjadi monyet." Dirubah menjadi monyet. "Wahai Syekh Farozdak, aku bermohon kepadamu, aku minta tolong kepadamu, tolong kamu maafkan ayahku. Kalau kamu tidak mau maafkan, tolong doakan supaya dia meninggal." Jadi ini orang mukanya dirubah oleh Allah menjadi monyet. Akhirnya Syekh Farozdak berdoa kepada Allah, "Ya Allah, aku telah maafkan ini orang. Aku maafkan ini orang, maka rubahlah bentuknya seperti semula ya Allah." Akhirnya Allah Subhanahu wa taala tidak lama dari waktu tersebut Allah rubah ini orang mukanya menjadi manusia lagi dan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cara Allah. Dari zaman dahulu kala Allah Subhanahu wa taala apabila menyiksa segerombolan hamba yang tidak patuh kepada nabinya, segolongan hamba yang tidak mau patuh kepada nabinya, menghina nabinya, Allah Subhanahu wa taala mengubah dia menjadi seekor kera, orang hutan. Yang mana Allah Subhanahu wa taala sudah bilang dalam Al-Qur'an, "Kunu qiradatan khasiin," bagaimana yang terjadi kepada Bani Israil ketika dia tidak mau taat dan nurut dengan perintahnya Nabi Musa. Allah bilang, "Kunu qiradatan khasiin," jadilah kalian semua qiradatan, monyet-monyet khasiin yang hina. Jadi hati-hati bagi orang yang tidak suka kepada Nabi Muhammad. Hati-hati bagi orang yang tidak suka kepada orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad. Tidak suka atau benci kepada orang yang selalu mengagungkan, memuliakan, memuji Nabi Muhammad. Karena ada Allah yang sangat pedih. Allah marah kepada orang yang benci kepada Nabi Muhammad. Allah nggak ridha kepada orang yang benci kepada Nabi Muhammad. Allah nggak rela Nabi Muhammad yang dihina. Allah nggak mau ada orang mengucilkan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad Habibullah, seorang hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, pernah juga Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Mungkin kita sering mendengar kisah Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas ini orang yang amat Sayyidina Abbas orang yang amat sangat cinta kepada Nabi Muhammad. Sayyidina Abbas pamannya Nabi Muhammad. Sayyidina Abbas sahabatnya Nabi Muhammad. Walaupun beliau pamannya Nabi, tapi beliau tidak gengsi untuk beriman kepada Nabi. Walaupun beliau pamannya Nabi, beliau tidak gengsi untuk mencintai Nabi. Beliau tidak gengsi untuk memuji Nabi. Suatu hari Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah, minta izin kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, idzan li an amtadihu." "Hai Rasulullah, izinkan aku, perbolehkan aku ingin memujimu. Aku ingin memujimu." Jadi zaman dahulu sebelum kita memuji Nabi, Sayyidina Abbas udah memuji Nabi. Sebelumnya Allah yang pertama kali memuji Nabi. Akhirnya orang yang pertama kali memuji Nabi di hadapannya Nabi dan minta izin kepada Nabi itu Sayyidina Abbas. "Idzan li an amtadihu." Izinkanlah aku, perbolehkan aku ingin memujimu ya Rasulullah. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbolehkannya. Akhirnya Sayyidina Abbas puji Nabi Muhammad, "Wa anta lama wulidta asraqatil ardu binurikal ufuku fa nahnu fi dzalika diya subul rasadi nahtariku." Dengan qasidah yang amat sangat panjang, Sayyidina Abbas bilang, "Wa anta lama wulidta ya Rasulullah, ketika kamu dilahirkan di dunia ini, asraqatil ardu binurikal ufuku, ini bumi bersinar dengan cahayamu ya Rasulullah. Wa nahnu fi dzalika diya subul rasadi nahtariku." Dan alhamdulillah kami di dalam hidayahmu, kami beriman kepadamu, mengikuti petunjukmu. Akhirnya apakah Nabi marah ketika ada orang memujinya? Tidak. Apakah Nabi tidak memperbolehkan, melarang orang yang memujinya? Tidak. Bahkan Sayyidina Abbas mendapatkan doa Nabi. Nabi doakan Sayyidina Abbas karena beliau memujinya. Nabi bilang apa? "Idzan la yufdillahu fa."
Wahai Abbas, apabila kamu memujiku sebelum pujian ini dilantunkan oleh Sayyidina Abbas, Nabi sudah doakan, idza la yufdillahu fa, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kesehatan dirimu, bahkan gigimu bakal dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita terus telaah kitab sirah perjalanan hidupnya Nabi dan para sahabat, kita temukan bahwasanya Sayyidina Abbas ini meninggal pada umur 80 tahun. Umur yang amat sangat termasuk udah tua. Ya, udah tua, umur 80 tahun. Akan tetapi berkat beliau memuji Nabi Muhammad, kita kepada Nabi Muhammad, beriman kepada Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala diceritakan di dalam kitab-kitab sirah, Sayyidina Abbas walaupun umurnya 80 tahun, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan pada dirinya. Umur 80 tahun masih segar, masih gagah, masih sehat. Bahkan idan la yufdillahu fa, beliau punya gigi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika umur 80 tahun, ketika wafat, tidak ada satupun giginya yang rontok. Badannya dijaga kesehatannya oleh Allah, sampai giginya pun dijaga kesehatannya oleh Allah. Ketika meninggal, badannya masih sehat dan giginya tidak ada yang rontok. Berkat apa? Berkat kecintaannya beliau, pujiannya beliau, salawatnya beliau kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak rugi orang yang mencintai Nabi Muhammad, tidak rugi orang yang sayang kepada Nabi Muhammad, tidak rugi orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad. Setiap kita salawat kepada Nabi Muhammad, kita yang beruntung. Kenapa? Karena kita mendapatkan rahmat dari Allah. Satu kali bersalawat 10 limpahan rahmat. Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, kita tidak rugi. Karena kecintaan kita kepada Nabi Muhammad akan membawa kita ke dalam surga. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang-orang yang mencintaiku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kana ma'i fil jannah, nanti itu orang akan bersamaku dalam surga. Makanya kecintaan kepada Nabi Muhammad membuat kita beruntung. Salawat kita kepada Nabi Muhammad membuat kita beruntung. Cinta kita kepada Nabi Muhammad membuat kita beruntung. Sayang kita kepada Nabi Muhammad membuat kita beruntung. Setiap kita sayang kepada Nabi, senang kepada Nabi, perlu kita ketahui, setiap kita senang kepada Nabi, Nabi bakal senang kepada kita. Man fariha bina farih Nabi. Orang yang senang kepada kami, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, farih Nabi, dan kami akan senang kepadanya. Kalau kita ingin disenangi Nabi, senangi Nabi Muhammad. Kalau kita ingin dicintai Nabi, cintai Nabi Muhammad. Kita harus sadar ini. Amal kita sedikit, sholat kita jarang. Amal kita sedikit, sholat kita jarang. Ibadah kita sedikit. Ibadah kita kalau dibandingkan dengan tidur kita, banyakkan tidur kita. Sholat 5 waktu, kita ambil setiap sholat 5 menit. Subuh 5 menit, zuhur 5 menit, asar 5 menit, maghrib 5 menit, isya 5 menit. Kita genapkan itu 25 menit. Sehari semalam kita ibadah kepada Allah cuma 25 menit atau 1,5 jam. Apakah ada orang tidurnya kurang daripada setengah jam? Tidak ada. Berarti tidur kita lebih banyak daripada ibadah kita. Sadar diri. Siapa yang akan menolong kita nanti di hari kiamat? Kecuali Nabi Muhammad. Kecuali Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang akan menolong kita. Satu lagi bahwasanya ada kisah di balik Sahih. Ini dalam kitab Sahih Bukhari bahwasanya dikatakan ada seorang hamba meninggal dunia. Ketika dia meninggal dunia, dia selalu beribadah kepada Allah. Orang Bani Israil beribadah kepada Allah 500 tahun. Orang-orang zaman dahulu itu umurnya diberi panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. 500 tahun dia beribadah kepada Allah. Ketika dia meninggal, ditimbang amal ibadahnya. Akhirnya lebih banyak amal ibadahnya daripada amal maksiatnya. Ditetapkan dia oleh Allah sebagai ahli surga. Kata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, masukkan ini hamba ke dalam surga bi rahmati, dengan rahmatku. Akhirnya ini hamba tidak mau, ya Allah, aku mau masuk surga bukan dengan rahmatmu, tapi dengan amal ibadah diriku. Untuk apa aku beribadah kepadamu 500 tahun kalau aku masuk surga karena rahmatmu? Aku mau masuk surga dengan amal ibadahku. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, itu timbang matanya. Satu matanya, maksiat yang ada di matanya dengan ibadahnya yang 500 tahun. Terus apa yang terjadi?
matanya ditaruh di timbangan sebelah kiri, maksiat matanya itu lebih banyak, maksiat matanya lebih berat maksiat yang ada di matanya daripada ibadahnya yang 500 tahun. 500 tahun kebanyakan ibadah kita jarang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 500 tahun yang dia kerjakan cuma surahnya, gambarannya, cuma berapa tahun yang diterima oleh Allah. Akhirnya lebih berat dosanya, dan Allah bilang apa? Wahai malaikat, masukkan dia ke dalam neraka. Akhirnya dia memohon kepada Allah, menangis kepada Allah agar dimasukkan surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu orang beribadah yang 500 tahun ditimbang oleh Allah dengan maksiat sebelah mata masih kalah pahalanya. Apalagi kita yang umur kita cuma 50-60 tahun. Nabi bilang apa? A'maru ummati ma baina 60 wa 70. Umur umatku paling 70-60 tahun. Yang lainnya udah banyak, udah jarang. Lebih 70 tahun udah jarang. Makanya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, kita jadikan diri kita menjadi hamba yang selalu cinta kepada Nabi Muhammad untuk mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad. Setiap kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, kita perlu ketahui kita punya ruh, hubungan ruh kita, ikatan ruh kita semakin kuat kepada Nabi Muhammad. Salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi. Salawat yang kita baca itu menguatkan ikatan ruh kita dengan ruhnya Nabi Muhammad. Semakin kita banyak bersolawat, ikatan ruh kita semakin kuat kepada Nabi Muhammad. Semakin kita banyak bersolawat, kita semakin dikenal oleh Nabi Muhammad. Karena solawat yang kita lantunkan itu disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Setiap kali kita bersolawat, Allah tahu bahwa Nabi Muhammad tahu bahwasanya kita bersolawat kepadanya. Semakin Nabi Muhammad kenal, nanti di akhirat kita akan mendapatkan syafaatnya dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jangan jauhkan diri kita kepada Nabi Muhammad. Dekati Nabi Muhammad, sayangi Nabi Muhammad, ikuti perintahnya Nabi Muhammad, amalkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad, perbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad, cintai Nabi Muhammad, dan cintai orang yang mencintai Nabi Muhammad. Selalu agungkan solawat kepada Nabi Muhammad. Jangan benci orang yang bersolawat kepada Nabi, jangan benci orang yang mencintai Nabi, jangan benci orang yang selalu mengagungkan Nabi, jangan benci orang yang selalu mengamalkan sunnah Nabi, karena itu semua akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita ketahui bahwasanya kecintaan Nabi Muhammad itu amat sangat penting untuk kita dapatkan. Semakin kita cinta sama Nabi, Allah semakin cinta kepada kita. Semakin kita sayang kepada Nabi, Allah semakin sayang kepada kita. Semakin kita selalu mengingat Nabi, Allah Subhanahu wa taala ingat kita. Ingat kita. Nabi SAW pernah berkata, perbanyak bersolawat kepadaku, perbanyak bersolawat kepadaku. Akhirnya sahabat bilang, ya Rasulullah, berapa banyak aku harus bersolawat kepadamu? Apakah setengah hari? Nabi bilang, tidak. Kata Nabi, fa in jitta fa huwa khairun laka. Kalau kamu tambah sholawatmu kepada aku, fa huwa khairun laka, itu lebih bagus lagi buat kamu. Akhirnya satu sahabat bilang, ya Rasulullah, seluruh hariku, seluruh waktuku, selain di waktu aku sholat 5 waktu, aku bakal jadikan itu waktu untuk bersolawat kepadamu. Akhirnya Nabi bilang apa? Idza tughfar dzambak wa tughfa hammak. Kalau kamu lakukan itu semua, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosamu dan bakal menghilangkan kesupekan pada dirimu. Jadi kalau kita ingin diampuni kita punya dosa, banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kalau kita ingin dihilangkan kegalauan, kegundahan pada diri kita, perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Karena kalau kita perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan diri kita hamba yang selalu ingat sama Allah, semangat mengerjakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus ingat Nabi Muhammad, lalu dekati Nabi Muhammad, jangan jauhi Nabi Muhammad, cintai Nabi Muhammad, dan cintai orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad. Insya Allah diri kita akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat kelak kita bakal diingat oleh Nabi Muhammad dan mendapatkan syafaatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-ulama warasatul anbiya. Ulama umat, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama ialah
para nabi. Kenapa ulama itu disebut pewaris para nabi? Karena ulama tersebut membawa ilmunya Nabi. Apa yang Nabi ajarkan kepada para sahabat sekarang diajarkan oleh ulama kepada diri kita. Apa yang kita dengar dari ulama, hakikatnya itu kita dengar dari Nabi. Karena ulama penyambung lisannya Nabi, penyambung lisannya Nabi Muhammad. Kita cintai ulama sama aja kita mencintai Nabi. Kita sayangi ulama sama aja kita sayangi Nabi. Akan tetapi jangan sampai kita menghina ulama, kita memfitnah ulama, kita menggibah ulama. Hati-hati. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an beliau berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian saling ngomongin orang. Kalian jangan ngomongin kejelekan orang, jangan ngomongin orang. Kenapa? Ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu. Apakah kalian mau ketika kalian ngomongin orang pada hakikatnya kalian memakan bangkai orang yang kita omongin? Maka itu menjauhi itu. Kata Allah Subhanahu wa taala. Ini terjadi di zamannya Nabi. Ada dua orang perempuan amat sangat selalu beribadah kepada Allah. Siangnya dia puasa, malamnya dia beribadah. Akan tetapi selalu timbul bau dari mulutnya, sehingga ini perkara selalu diutarakan kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ada dua orang perempuan. Ini dua orang perempuan selalu beribadah kepada Allah. Siang dia berpuasa, malam dia beribadah. Akan tetapi ajaib, dia punya mulut bau bangkai. Apa yang terjadi kepada dirinya ya Rasulullah? Akhirnya Nabi SAW bilang, ambil sebuah nampak, kasih taruh di depan dua orang tersebut, dan suruh muntahkan kepada diri dia apa yang dia makan. Sahabat bingung, ya Rasulullah, dia berpuasa, dia tidak makan apa-apa, malamnya dia beribadah, perutnya kosong. Kata Nabi, laksanakan apa yang aku perintahkan. Aku dibawa itu nampak di hadapan dua perempuan tersebut. Ini dua perempuan ini, zahirnya dia orang ahli ibadah, siangnya dia berpuasa, malamnya dia beribadah. Akan tetapi sahabat mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi. Sahabat bilang, wahai dua perempuan, kamu muntahkan apa yang ada pada dalam perutmu, perintah Nabi Muhammad. Sahabat bingung, kenapa ini perempuan bau mulutnya amat sangat bau seperti bangkai, bau mulutnya bau banget seperti bangkai, padahal dia selalu berpuasa, beribadah kepada Allah. Akhirnya ini perempuan ketika ditaruh di nampan di hadapannya, dia memuntahkan apa yang ada di dalam perutnya. Ketika dia muntahkan, apa yang terjadi? Itu keluar tangan, keluar daging, keluar anggota-anggota orang yang sering dia omongin. Dibuktikan dengan mujizat Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dikasih tahu, diberitakan kepada Nabi Muhammad perihal ini. Ini kejadian. Nabi SAW bilang apa? Ini dua orang, walaupun dia siangnya berpuasa kepada Allah, malamnya beribadah kepada Allah, akan tetapi ini orang dia punya akhlak yang buruk. Dia selalu ngomongin orang, ngegosipin orang, memfitnah orang, ngomongin orang, adu domba orang, caci maki orang. Maka dia ngomongin apa yang tidak ada pada diri orang tersebut, ngomongin orang. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala adab dia tersebut. Ini kita ngomongin orang biasa, sama semuslim. Akan tetapi apabila yang kita omongin, yang kita gosipin, yang kita fitnah, itu ulama. Apa kata Imam Suyuti? Imam Suyuti berkata, lahmul ulama masmum. Dagingnya para ulama itu beracun. Kita ngomongin orang biasa seperti kita makan bangkai orang tersebut. Akan tetapi kita ngomongin ulama, itu dagingnya ulama. Apabila kita omongin, seakan-akan kita makan daging yang beracun. Kalau kita makan daging yang beracun, apa yang terjadi pada diri kita? Kita makan daging bangkai aja kita sakit, apalagi makan daging yang beracun. Na'udzubillah min dzalik. Makanya azab Allah berikan kepada orang yang selalu mengganggu ulama, selalu mengganggu para ulama, para nabi. Makanya Allah Subhanahu wa taala bilang, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Kata Allah, man adali waliyan,
orang-orang yang mengganggu para waliku, para ulamaku, faqad adantuhu bil harb, sesungguhnya hakikatnya dia mengajak aku perang. Dia mengajak Allah perang. Ya, makanya hati-hati. Kalau kita diajak perang sama Allah, naudzubillah min dzalik, kita pasti dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah beri ancaman bagi siapa orang yang mengganggu ulamanya, bagi orang yang menghina ulamanya, mencaci ulamanya, menghinakan ulamanya, Allah beri ancaman. Man ada li waliyan, ini dalam hadis qudsi. Man ada li waliyan faqad adantuhu bil harb, orang yang menghina, memusuhi, memfitnah aku punya ulama, aku punya wali, faqad adantuhu bil harb, maka Allah Subhanahu wa taala telah, kata Allah, dia telah mengajak perang diriku. Ya Habib, ini Allah mengajak perang kepada orang yang memusuhi ulamanya, memusuhi walinya. Man ada li waliyan, bukan ulamanya. Hadirin rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwasanya seorang tidaklah diangkat wali kecuali dia alim. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala wa ra'ah, dia berkata, "Mattakhadallahu waliyan illa ayyakuna 'alima." Sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat seorang itu menjadi wali kecuali dia orang yang alim. Dia orang yang mengerti masalah agama, orang yang faqih, orang yang tahu ini halal, ini haram, ini hak, ini batil. Sesungguhnya semua wali Allah itu alim. Ya, makanya setiap ulama itu walinya Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita muliakan. Akrimul ulama fa innahu indallahi kurma. Muliakanlah para ulama, sesungguhnya ulama itu di sisi Allah itu mulia. Ulama dimuliakan oleh Allah. Kalau kita memuliakan ulama, kita akan dimuliakan oleh Allah. Akan tetapi sebaliknya, apabila kita menghinakan ulama, kita juga akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menghinakan orang yang menghinakan kekasihnya. Allah memuliakan orang yang memuliakan kasihnya. Siapa kekasih Allah? Kekasih Allah tidak lain dan tidak bukan ialah orang-orang yang selalu mengikuti perintah Allah. Siapa kekasih Allah? Tidak lain dan tidak bukan orang yang selalu mengikuti syariat Allah. Siapa kekasih Allah? Yaitu orang-orang yang selalu mengikuti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diikuti, kita yang beruntung. Ya, Nabi Muhammad diikuti, kita yang beruntung. La yazallahu wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bi nawafil at-tahibbah. Fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basaruhu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijluhu allati yamshi biha. Wa la in ista'adani la utiyannahu, wa la in ista'adani la umidannahu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya, tidaklah seorang hamba yang selalu mengikuti, menteladani sifat-sifatnya Nabi Muhammad, sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad, hatta uhibbahu, nanti aku bakal cinta kepada dia. Semakin kita mengikuti Nabi Muhammad, semakin Allah akan mencintai kita. Tidak ahbabtu, apabila aku telah cinta kepada orang tersebut, kata Allah, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi, aku akan jaga dia punya pendengar, dia punya telinga. Telinganya dijaga oleh Allah daripada perbuatan yang haram. Wa yadahu allati yabtishu wa basaruhu allati yubsiru, dan aku akan jaga dia punya penglihatan daripada melihat yang berbau haram. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku akan jaga dia punya tangan daripada berbuat yang haram. Wa rijluhu allati yamshi biha, dan aku akan jaga juga dia punya kaki, yang mana ini kaki bisa melangkah kepada tempat yang haram. Kalau dia selalu cinta mana, dijaga kakinya daripada melangkah ke tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala in ista'adani la uidannahu, apabila dia minta perlindungan olehku, la uidannahu, maka aku pasti akan lindungi dia. Wala in sa'alani la utiyannahu, dan apabila dia meminta kepada diriku, aku akan berikan kepadanya. Jadi yang bakhtukum, betapa beruntung bagi kalian yang selalu mengikuti Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad, mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad, sayang kepada Nabi Muhammad, senang kepada Nabi Muhammad, karena kesenangan kita, sholawat kita, cinta kita akan membuat manfaat bagi diri kita, bukan
bukan bagi Nabi Muhammad. Alhamdulillah pada malam ini kita dikumpulkan oleh Allah di tempat yang amat sangat dimuliakan oleh Allah dalam keadaan yang disenangi oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala menyenangi, Allah senang kepada orang yang menuntut ilmunya Allah, apalagi di dalam rumahnya Allah. Habdul biladi ilallah masajiduha, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabdul biladi ilallah masajiduha. Allah menyenangi sebuah negeri, yaitu yang Allah senangi di sebuah negeri tersebut ialah masjid-masjidnya. Jadi masjid tempat yang paling Allah senangi. Kita berada di tempat Allah yang senangi, kita juga insya Allah mendapat kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika kita masuk masjid, kita niat i'tikaf. Iya, kita banyak belum tahu. Ketika kita masuk masjid, kita nggak mengucapkan apa-apa, niat i'tikaf. Gimana niatnya? Kita bilang, nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fi. Atau nawaitu i'tikaf sunnah lillahi ta'ala. Atau nawaitu an a'takif fi hadzal masjid ma dumtu fi. Tinggal kita pilih sigah mana yang gampang. Nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala, boleh. Niat i'tikaf ini amat sangat besar pahalanya. Nabi SAW berkata, "Man i'takafa qadra fawaqinaka fa ka'annama itqu raqabah." Kata Nabi SAW, orang yang beriktikaf, niat iktikaf ketika masuk masjid, qadra fawaqinaka, ini kinayah saking sebentarnya. Makanya qadra fawaqinaka kayak kita naik di onta terus kita turun lagi. Sebentar doang kita di dalam masjidnya. Fa ka'annama itqu raqabah. Akan tetapi kalau kita niat iktikaf tetapi ketika kita di dalam masjid, fa'annama itqu raqabah, kita seakan-akan mendapat pahala ketika kita memerdekakan seorang budak. Iya. Memerdekakan seorang budak itu pahalanya amat sangat besar. Makanya kalau kita ingin mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah, ketika kita masuk masjid, kita niat iktikaf. Nawaitu iktikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala, agar keberadaan kita di dalam masjid mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang kumpul diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur kita, sehatkan badan kita, jauhkan bala penyakit daripada diri kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada diri kita, keluarga kita, dan sanak famili kita, dan Allah Subhanahu wa taala menjaga negeri kita daripada orang-orang zalim, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada diri kita dan semua orang hamba-hambanya di dunia, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa melihat Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan syafaatnya beliau di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma tasbihal afwa wal afiyah wal mu'afata daima fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma innal haqqa haqqan wa sunnati wa'a wa arina al-batila batila wa sunna ijtinaba. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith wa min adhabika astajir. Aslih bi syai'in kullah wa la takilni ila nafsi wa la ila ahadin min haqqika tarfata 'ain. Allahumma inna nas'aluka ma sa'alaka min 'abdika wa nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun wa na'udzu bika min syarri ma sta'adaka minhu 'abduka wa nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun wa anta musta'an wa alayka al-balad wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Allahumma la tad'a lana wa lil hadirin dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la 'ayban illa satartahu wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaytaha wa yasartaha bi rahmatika ya arhamar يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.